Pada masyarakat modern, tradisi dan budaya sudah merupakan sesuatu yang lebih fleksibel, di mana budaya itu sendiri berkembang dan berubah menurut kondisi sosial masyarakat pada saat ini. Hal ini terjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan halnya tari kuda lumping, yang merupakan tradisi nenek moyang. Tari kuda lumpingnya sekarang sudah tidak lagi menjadi milik masyarakat tertentu, baik tingkatan sosialnya maupun daerah tertentu saja. Saat ini, tari kuda lumping tidak lagi menjadi salah satu tarian rakyat, akan tetapi sudah diperkenalkan menjadi tarian nasional. Hal ini dapat dilihat dengan adanya event ataupun festival kuda lumping yang diselenggarakan dengan tujuan pelestarian budaya maupun untuk kepentingan wisata. Untuk lebih memberikan daya tarik, banyak tarian yang diolah sehingga menjadi lebih menarik dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan mulai mengadopsi tren gerak, peralatan musik maupun tata rias dan kostum yang mengisyaratkan era postmodern, sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan. Meskipun demikian, masih ada yang berusaha mempertahankan tradisi sesungguhnya, tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalam pertunjukan tari kuda lumping. Seperti kata seorang senior pengrajin kuda lumping, Mbah Gajul, yang mengaku khawatir dengan kekhasan masyarakat dalam menikmati tari kuda lumping yang saat ini digarap secara asal-asalan. Dengan demikian, kekhasan tari kuda lumping mulai kehilangan keasliannya dan tidak lagi menjadi atribut terhormat yang diperoleh dari para pendahulunya. Menurutnya, tari kuda lumping memiliki norma, sehingga pantang bagi para pemain untuk mengekspresikan gerakannya dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, jaran kepang atau tari kuda lumping asal Temanggung memiliki kepribadian yang khas, yaitu musik khas dari instrumen gamelan murni dan para pemainnya yang mengenakan pakaian serba putih, rompi, dan ikat kepala. Ia meyakini keistimewaan tari kuda lumping harus dijaga dengan tetap menjaga keabsahannya agar tetap menarik dan tidak kehilangan jiwanya sebagai suatu karya seni yang terhormat. Nilai-nilai dalam tari kuda lumping banyak mengandung ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia yang tercermin dalam setiap perilaku individu dan dipakai oleh masyarakat kuno sebagai salah satu contoh dalam menjalani hidup dan bagaimana cara menempatkan diri sendiri dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pergeseran nilai dalam tari kuda lumping terjadi karena perubahan zaman, sehingga nilai-nilai kuno yang terkandung menjadi tersamar. Pandangan masyarakat pun beragam. Sebagian orang mengatakan tari kuda lumping merupakan hasil kesenian rakyat marginal yang membudaya. Beberapa pandangan juga mengatakan tari kuda lumping merupakan bentuk religi magis yang ada sejak zaman kepercayaan animisme. Nilai dalam kuda lumping ada 3, yaitu nilai filosofi atau abstrak, nilai normatif, dan nilai ekspresif atau konkret. Nilai filosofi ditinjau dari religi masyarakat kuno yang sudah mengakui adanya kekuatan di luar dirinya, sehingga mereka percaya dan pasrah terhadap kekuasaan yang dianggap lebih tinggi. Sedangkan nilai normatif adalah aturan atau tata cara aktivitas tradisi masyarakat kuno hingga sekarang. Ada yang berubah dan ada pula yang dipertahankan. Hal ini digunakan pada saat suatu daerah memiliki permasalahan yang harus dibantu dengan memainkan tari kuda lumping, atau untuk acara perlengkap dari sebuah inisiasi, baik sebuah pernikahan, ulang tahun, hitanan, dan sebagainya. Yang khas dalam tarian kuda lumping adalah tidak lupa dengan persiapan sebelum pertunjukannya, baik kesiapan mental pemain, perlengkapan pertunjukan, dan persembahan berupa sesaji atau sajen. Nilai konkret yang berkembang adalah sebuah aksesoris dan media utama,
seperti seragam para pemain, alat musik untuk mengiringi tarian, serta kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pertunjukan tari kuda lumping merupakan suatu bentuk religio magis yang sangat sakral karena memiliki beberapa fungsi yang pada saat ini sudah banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pandangan nilai sakral dalam tari kuda lumping merupakan keseluruhan dari totalitas sebuah pertunjukan yang ditampilkan dalam seni tari kuda lumping. Emosi mistikal yang melingkupi pertunjukan tari kuda lumping merupakan daya tarik bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sebuah penggambaran emosi terhadap suatu makna yang diberikan dalam tari kuda lumping inilah yang menghasilkan makna. Dalam pementasannya, tari kuda lumping memiliki 4 fragmen tarian, yaitu 2 kali tari buto lawas, 1 kali tari sentrewe, dan 1 kali tari begon putri. Pada fragmen buto lawas, biasanya para penari dapat mengalami kesurupan atau kerasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar yang menyaksikan pagelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari. Dalam keadaan tidak sadar, mereka terus menari dengan gerakan energik dan terlihat kompak dengan para penari lainnya. Untuk memulihkan kesadaran para penari atau para penonton yang kerasukan, dalam setiap pagelaran selalu hadir seorang warok, yaitu orang yang memiliki kemampuan supranatural yang kehadirannya dapat dikenali melalui baju serba hitam bergaris merah dengan kumis tebal. Para warok ini akan memberikan penawar hingga kesadaran para pemain ataupun para penonton pulih kembali. Pada fragmen selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung membawakan tari sentrewe. Sedangkan pada fragmen terakhir, dengan gerakan-gerakan yang lebih santai, 6 orang wanita akan membawakan tari begon putri, yang merupakan tarian penutup dari seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping. Tari kuda lumping adalah suatu bentuk kesenian kuno yang masih hidup sampai sekarang, meskipun nilainya sudah bergeser dan hanya menjadi sebuah kesenian. Nilai-nilai yang hilang dan bergeser pengaruhi oleh kepentingan zaman yang banyak didominasi oleh ideologi tertentu dan kebudayaan yang berkembang. Meskipun begitu, sensasi yang didapat dalam pertunjukan tari kuda lumping masih bisa dibilang cukup sakral. Namun, kini pertunjukan ini mulai terancam punah. Hal ini disebabkan karena semakin sedikit orang yang tertarik untuk menjadi penari kuda lumping, serta semakin berkurangnya acara-acara adat yang menampilkan pertunjukan ini. Seperti kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai kebudayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, upaya-upaya pelestarian tari kuda lumping sangatlah penting untuk dilakukan, agar pertunjukan ini tidak hilang dari keberlangsungan hidup di Indonesia.